Ya pemirsa, kabar membanggakan dari Hungaria tadi, tim Indonesia berhasil meraih 1 perak, 2 perunggu, dan 1 honorable mention pada 13th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2019 di Keszthely, Hungaria. Tim Indonesia terdiri atas 5 siswa, yaitu Hilmi Nurzaman yang meraih perak, Ahdan Zaki perunggu, Ananda Hafid perunggu, Vito Givari honorable mention, dan juga Razita Afrina. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan Hilmi dan Vito di studio Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi teman-teman semua. Waduh, selamat loh pertama-tama kami ucapkan. Sudah ada Hilmi dan juga Vito. Nah, Vito dan Hilmi sudah mengenakan ini medalinya masing-masing. Bisa diceritakan atau mungkin dijelaskan, mungkin dari Vito dulu, mendapatkan medali apa dan dari sekolah mana nih Vito? Saya Vito Givari dari SMA 81 Jakarta. Medalinya apa? Ini saya medalinya yang tim competition. Kalau yang buat yang individu saya honorable mention. Nah, honorable mention itu sebenarnya kayak dia nilainya nggak cukup buat medali perunggu, tapi ya diapresiasi. Diapresiasi, dapat honorable mention. Iya. Waduh. Nah, kalau Hilmi ada 2 medali nih, apa aja nih dapatnya? Saya dapat perak dari yang individunya, perak astronomi ya. Yang ini dari tim competition. Kebetulan tim saya dapat yang nomor 3. Oke, berarti dapat 2 kategori ya Hilmi ya. Nah, Hilmi, ini kan kamu mendapatkan sebuah prestasi yang membanggakan di Indonesia, membawa nama harum bangsa. Ini sebenarnya seperti apa sih perjalanannya hingga bisa sampai ke Hungaria dan juga bisa sampai mengikuti lombanya, terus menang lagi? Sebenarnya itu dari bawah gitu kan, dari tingkat sekolah, terus kota, provinsi, habis nasional, baru internasional. Jadi kayak kita tuh di kota itu ada Olimpiade Sains tingkat kota, itu diikutin berapa sih? 10.000, ya sekitar ribuan ya peserta ribuan peserta itu. Habis itu mereka diseleksi, yang terbaik dari kotanya ikut ke provinsi. Nah setelah itu yang terbaik dari provinsinya lanjut ke nasional. Akhirnya bisa dikirim ke Hungaria tadi? Belum sih. Belum juga? Nasional itu waduh, panjang prosesnya. Ada kayak medali-medali juga. Nah yang dapat medali di nasional itu nanti diseleksi lagi. Iya, ada kayak pelatihan nasionalnya gitu. Jadi dari yang nasional ada 30 orang medali. Nah dari 30 orang itu ntar diseleksi jadi 17 orang. Setelah itu jadi 8 orang, baru seleksi lagi jadi 5 orang. Waduh, itu seleksi panjang ya, akhirnya bisa mewakili Indonesia. Iya. Nah, Vito, kalau tadi kita sudah dengar ceritanya Hilmi, kan tadi di beritanya kata Hilmi suka karena memang dari kecil suka planet-planet, makanya suka astronomi. Nah, kalau Vito sendiri kenapa sih milih astronomi? Kan di pelajaran sekolah nggak ada kan mata pelajaran astronomi? Ya, itu menurut saya sih, saya juga mirip-mirip. Dari kecil emang passion saya tentang astronomi, ya kayak saya penasaran gitu tentang astronomi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan saya juga pengen melihat apa sih pertanyaan-pertanyaan itu. Nah terus beberapa di antaranya ada yang udah terjawab. Nah terus itu kayak saya merasa puas sendiri gitu kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dijawab dan ternyata sudah dijawab dan ternyata itu seperti ada logikanya gitu di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi itu kenapa kamu suka astronomi, akhirnya kamu geluti ya, sampai bisa menang. Nah, kemarin kalian ke Hungaria dengan peserta dari ratusan negara kan? Ratusan peserta dari puluhan negara. Nah, waktu itu kemarin peserta yang paling berat dari mana? Ya, kalau kelihatannya sih paling berat itu dari Cina, India gitu. Soalnya kan tren mereka tuh emang bagus gitu di Olimpiade gitu. Kayak hampir selalu dapat emas tiap tahun. Jadi kayak Menyikapinya gimana tuh? Pas lihat teman-teman dari Tiongkok, dari India, terus dari Rusia juga ada. Itu gimana Vito pas lihat? Kan katanya paling berat ya Hilmi ya? Ya biasa mentalnya aja sih. Gimana? Biasa aja? Anggap aja kayak peserta biasa gitu. Yang penting kita fokus sama apa yang kita kerjakan. Jangan lihat yang berdasarkan orang lainnya gitu. Bagian mana yang paling susah? Mungkin ada teorinya atau prakteknya atau seperti apa yang mungkin paling harus diperbaiki nanti untuk tim selanjutnya dari Indonesia? Ya kalau saya sih emang mungkin prakteknya ya emang agak gimana gitu. Jadi tahun ini beda gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kayak Hungaria mengangkat topik khusus di astronomi yang dia difokusin ke itu. Jadi di dalam 3 ronde itu teori, analisa data dan astronomi semuanya kayak ya teori, observasi sama
analisa data, tiga-tiganya difokusin ada sama satu topik namanya bintang variabel. Jadi di situ ya perbedaannya. Ya nanti bisa kalian sharing juga ke adik-adik. Nah, sebagai pencetak prestasi, kira-kira apa nih cita-cita kalian dan juga harapannya buat mungkin astronomi Indonesia ke depannya dan juga mungkin harapan pribadi kalian? Dari Vito dulu. Kalau saya harapan ya secara umumnya mudah-mudahan astronomi Indonesia semakin maju gitu, semakin banyak yang tertarik karena ya buat menjawab rasa penasaran aja sih sebenarnya. Ya gitulah kalau harapan untuk sendiri ya. Terus sukses terus ya, nanti ada prestasi-prestasi lainnya dari Vito. Nah kalau Hilmi apa nih? Nah mungkin juga bisa kasih semangat mungkin ke teman-teman atau adik-adik yang mungkin aduh mau nih menang juga kayak Kak Hilmi gitu. Ya harapannya sih buat astronomi ke depannya ya mungkin makin ilmunya makin bagus gitu, makin ditingkatin lagi. Amin. Jadi kayak lebih dilihat gitu sama orang-orang. Habis itu harapan semangatin adik-adiknya mungkin. Tips buat, and triknya nanti terakhir. Buat adik-adik yang ya mungkin di masa depan bakal gini juga kali kayak kita. Amin. Ya tetap semangat aja sih. Semangat ya yang paling penting. Iya. Oke, terima kasih Hilmi, terima kasih Vito sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Sekali lagi selamat dan juga sukses terus. Kita saksikan juga nantikan prestasi-prestasi lainnya ya dari kalian. Amin.